Halo semua, saya Ana Marta Tambunan dari kelas 1B Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 topik. Yang pertama yaitu cara menghitung indeks harga konsumen atau IHK. Lalu yang kedua yaitu cara menghitung laju inflasi. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara mengatasi inflasi. Langsung saja, topik yang pertama yaitu cara menghitung indeks harga konsumen atau IHK. Jadi, indeks harga konsumen adalah indeks yang menghitung harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh si konsumen. IHK berperan dalam mengamati perubahan dalam biaya hidup konsumen sepanjang waktu. Dengan mengetahui IHK, suatu negara dapat mengukur tingkatan inflasi yang terjadi. Selain itu, dengan IHK dapat mempermudah pertimbangan dalam menyesuaikan gaji atau upah, dana, dan kontrak lainnya. Nah, jadi menghitung IHK bisa menggunakan rumus IHK sama dengan PN per P0 dikali 100% dengan keterangan IHK sama dengan indeks harga konsumen, sedangkan PN adalah harga sekarang, lalu P0 adalah harga tahun dasar. Baiklah, saya akan membahas salah satu contoh menghitung indeks harga konsumen. Contohnya, pada tahun 2020, suatu barang memiliki harga senilai Rp50.000 per unit. Sedangkan pada tahun dasar, yaitu pada tahun 2019, harga barangnya senilai Rp40.000 per unit. Hitunglah indeks harga konsumennya. Nah, langsung saja kita masukkan rumus yaitu IHK sama dengan PN per P0 dikali 100%. IHK sama dengan Rp50.000 per Rp40.000 dikali 100%, hasilnya adalah 125. Topik yang kedua yaitu cara menghitung laju inflasi. Untuk menghitung laju inflasi, kita harus mengetahui IHK-nya dulu. Nah, sebelumnya kan saya sudah membahas cara menghitung IHK. Rumus menghitung laju inflasi yaitu inflasi sama dengan IHKT dikurang IHKT dikurang 1 per IHKT dikurang 1 dikali 100% dengan keterangan IHKT sama dengan IHK pada tahun T, sedangkan IHKT dikurang 1 yaitu IHK sebelum tahun T. Langsung saja pada contoh soal, kita ingin menghitung inflasi harga gula antara tahun 2018 dan tahun 2020. Misalkan harga gula pada tahun 2018 adalah Rp10.000 per liter, sedangkan harga pada tahun 2020 sebesar Rp15.000 per liter. Hitunglah laju inflasinya. Langsung saja kita masukkan rumusnya yaitu inflasi sama dengan IHKT dikurang IHKT dikurang 1 per IHKT dikurang 1 dikali 100%, yaitu inflasinya sama dengan Rp15.000 dikurang Rp10.000 per Rp10.000 dikali 100%. Inflasinya sama dengan 50%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gula mengalami inflasi sebesar 50% dari tahun 2018 hingga 2020. Atau secara rata-ratanya gula mengalami kenaikan inflasi sebesar 25% per tahun. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi terbagi menjadi yang pertama yaitu inflasi ringan. Jika inflasi kurang dari 10% per tahun. Lalu inflasi sedang
jika inflasi berada di antara 10% hingga 30% per tahun. Lalu inflasi berat jika berada di antara 30 sampai 100% per tahun. Yang keempat yaitu hiperinflasi terjadi bila angka inflasi sudah berada lebih dari 100% per tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa gula mengalami inflasi sedang karena per tahun mengalami inflasi tidak lebih dari 30%. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara mengatasi inflasi. Kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi masalah inflasi ada 3, yaitu kebijakan moneter, lalu kebijakan fiskal, dan masih ada kebijakan lainnya. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter atau keuangan, yang tujuannya untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter meliputi kebijakan penetapan persediaan kas, lalu kebijakan diskonto, yang ketiga kebijakan operasi pasar terbuka, lalu yang kedua adalah kebijakan fiskal untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan itu dapat memengaruhi tingkat inflasi seperti menghemat pengeluaran pemerintah, lalu menaikkan tarif pajak. Lalu kebijakan lainnya seperti meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar, lalu menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga mudah dimengerti. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video saya.